Trafalgar the Waterlaw adalah nama asli dari sosok Kapten Bajak Laut Hati. Ia merupakan pengguna buah iblis OP-OP Nomi yang memberikan kemampuan untuk bisa menyembuhkan penyakit apapun. Saking hebatnya buah iblis ini, bahkan mampu memberikan keabadian kepada orang lain dengan harga nyawa sang pemakainya. Tak heran buah ini adalah yang paling dicari di dunia, bahkan pemerintah dunia berani membeli buah ini sebesar 5 miliar peri. Lau adalah orang yang paling beruntung karena telah memakan buah iblis ini. Berkat kemampuan buah iblis miliknya, ia terhindar dari penyakit langka yang hampir merenggut nyawanya sejak kecil. Kekuatannya sendiri mempermudah Lau untuk melakukan operasi yang tidak mungkin dilakukan di dunia kedokteran manapun. Membuatnya bisa memindahkan, memotong bagian tubuh seseorang tanpa rasa sakit. Hal ini membuatnya menjadi seorang dokter dan sekaligus menjadi bajak laut. Dalam perjalanannya, ia menggunakan kapal bernama Polar Tank yang sangat berbeda dengan kapal bajak laut lainnya, yang dimana sewajarnya bajak laut berlayar di permukaan laut. Akan tetapi, kapal tersebut mampu menjadi kapal selam dan berlayar di dalam laut. Dalam petualangannya menjadi puskesmas keliling, tentu ia dibantu oleh beberapa kru anggota. Banyak penggemar One Piece yang mengira bahwa kru Earth Pirates merupakan anggota yang tak bisa apa-apa alias beban. Namun, hinaan itu terbantahkan setelah rilisnya manga One Piece chapter 1064. Perlu diketahui, bajak laut Earth Pirates memiliki jumlah kru inti sebanyak 9 anggota. Dalam manga One Piece chapter 1064, menunjukkan bagaimana kekuatan kru Lau begitu mengerikan. Meski julukan itu baru didapatkan sekarang, padahal sebelumnya bajak laut yang didominasi pada medis ini disebut hanya segerombolan beban. Dan berikut adalah fakta mengejutkan mengenai kru bajak laut hati. Shachi merupakan salah satu kru bajak laut hati yang bergabung dari awal dibentuk dalam serial anime One Piece. Menurut SBS One Piece volume 84, terungkaplah masa kecil Shachi yang ternyata pernah bertarung dengan Beppo dan juga Lau. Kejadian ini terjadi sebelum terbentuknya bajak laut hati. Dia dan Penguin pada saat itu sedang memukuli seekor beruang kutub yang ternyata Beppo. Saat kejadian berlangsung, hal ini terlihat oleh Lau yang kebetulan sedang berjalan melewatinya dan seketika membantu Beppo. Hasil dari perkelahian ini dimenangkan oleh Lau dengan bantuan buah iblisnya. Kemudian mereka memutuskan untuk mengikuti Lau menjadi bajak laut. Dalam hal kemampuan bertarung, terlihat di Wano ia menggunakan pedang. Namun siapa sangka ia ternyata lihai bertarung di lautan. Pasca peristiwa di Wano selesai, bajak laut hati diserang oleh Blackbeard pada saat perjalanan menuju pulau selanjutnya. Blackbeard menyerang karena sedang dalam perjalanan mencari Poneglyphs. Pada satu kesempatan, Shachi diharuskan untuk menembak bom apel milik Dokyu ketika di dalam air. Uniknya, ia menembak dengan air laut menggunakan mulutnya. Lalu, dia harus berenang ke arah sebaliknya dari kapal Blackbeard untuk menyerang kru bajak laut Blackbeard dari belakang. Nama Shachi ternyata memiliki arti lain. Selain berhubungan dengan tanggal lahirnya, Shachi dalam bahasa Jepang bisa diartikan paus pembunuh. Dan juga pasca time skip, dia menggunakan topi yang berbentuk paus pembunuh. Lalu, sejak kecil ia sudah tinggal di North Blue yang terkenal dengan laut yang keras. Tak heran ia bisa berenang dengan cepat seperti layaknya seekor paus pembunuh. Seperti yang sudah dibahas di fakta Shachi, Penguin dan Shachi pernah menghajar Beppo. Kemudian Lau kecil menemukan mereka lalu menghajar Shachi dan Penguin dengan kekuatannya. Pada akhirnya Penguin, Shachi, dan Beppo justru jadi pengikut Lau. Sedikit informasi, ternyata karakter ini sudah diperlihatkan oleh Oda akan kekuatan fisiknya. Dalam momen pelelangan manusia di Ark Sabaody, saat itu Rayleigh mengeluarkan Haosoku Haki. Penguin, Beppo, Shachi, dan Lau termasuk yang bisa bertahan. Di momen itu, Shachi sempat mengeluh dia hampir pingsan sementara Penguin tetap terlihat cool. Penguin sangat jago dalam pertarungan bawah laut. Bahkan di chapter 1063,
Perintah Lau kepada Shachi dan Penguin adalah supaya mereka menyelam ke laut. Jadi tentu saja Penguin dan juga Shachi bukan pemakan buah iblis. Dalam chapter tersebut, Shachi dan Penguin bahkan diperlihatkan bisa berenang dengan lincah di dalam laut. Tumbuh di kota pelabuhan North Blue yang sangat dingin benar-benar melatih Shachi dan Penguin untuk pertarungan laut. Jean Bart pernah menjadi budak Shine Roseward, salah satu Tenryubito. Lau kemudian membebaskan Jean Bart di chapter 505. Sejak saat itu, Jean Bart jadi anggota loyal Heart Pirates. Sebelum menjadi budak Tenryubito, Jean Bart adalah kapten bajak laut. Lau kemudian memanggil Jean Bart sebagai Kapten Jean Bart di chapter 505. Dan Jean Bart mengatakan sudah lama sejak ada yang memanggilnya dengan gelar tersebut. Kekuatan fisiknya sangat luar biasa. Dalam pertarungan bajak laut hati melawan Kurohige, pada saat Van Augur membidik serangannya ke arah Lau, dengan sigap, Jean Bart menghalau serangan Van Augur dengan menggunakan tubuhnya. Nampaknya serangan tersebut tidak berefek sama sekali terhadap tubuhnya. Ikkaku adalah satu-satunya anggota wanita dari bajak laut hati. Ia berpenampilan dengan rambut coklat tua keriting dan menggunakan topi kuning. Sedangkan Kurione menggunakan topi cupluk hitam. Sampai saat ini, dalam ceritanya, Ikkaku dan Kurione tidak pernah diperlihatkan akan kemampuannya. Entah dalam pertarungan maupun tugasnya sebagai kru bajak laut. Hakugan adalah salah satu anggota bajak laut hati yang mempunyai ciri khas memakai topeng yang membuatnya begitu dikenali. Posisinya sebagai kru bajak laut hati adalah sebagai supir kapal. Dalam chapter 1063, Lau menyerahkan Polar Tank kepada Hakugan sementara ia berfokus melawan Kurohige. Ketika di Arc Zou, ia terlihat menggunakan senjata kapak untuk melawan kelompok bajak laut Kaido. Akan tetapi di chapter 1023, ketika kelompok bajak laut hati mengira wujud Nakama Momonosuke adalah Kaido, Hakugan terlihat memegang senjata yang berbeda yaitu semacam tombak. Di SBS One Piece volume 84, Oda cerita kalau ketika Beppo berusia 8 tahun, dia ingin mengejar kakaknya yaitu Zeppo. Lalu dia meninggalkan Zou, dapat kapal ke North Blue dan berjuang di Swallow Island. Dia kemudian sempat dibully oleh Shachi dan Penguin. Tapi kemudian Lau kecil datang dan mengatasi Shachi dan Penguin dengan kekuatan buah iblisnya. Ujung-ujungnya, Beppo, Shachi, dan Penguin kemudian menjadi 3 anak buah Lau yang sangat bisa diandalkan. One Piece chapter 1064 menonjolkan kemampuan Beppo yang sangat unik. Beppo ternyata punya pendengaran yang sangat luar biasa. Dia bisa mendengar ancaman sniper dan memerintahkan Jean Bart melindungi Lau. Jean Bart pun bisa sigap melindungi Lau dari tembakan Van Augur. Dalam SBS One Piece volume 71, Oda mengungkapkan bahwa yang menjadi navigator kapal bajak laut hati adalah Beppo. Dan Beppo termasuk salah satu suku Ming pertama yang ditunjukkan dalam cerita One Piece. Sama seperti suku Ming lainnya, kemampuan bertarungnya cukup mengesankan. Namun, belum diperlihatkan apakah dia bisa menggunakan jurus Thunder yang dimiliki oleh suku Ming lainnya. Akan tetapi, pada chapter 1081, terlihat Beppo mampu menggunakan mode sulungnya untuk menyelamatkan Lau yang sedang dalam bahaya. Kelompok bajak laut Kurohige merasa heran dengan perubahan wujud sulung Beppo, dikarenakan saat itu tidak terjadi bulan purnama. Walaupun pada akhirnya, kelompok bajak laut hati yang dipimpin oleh Lau mengalami kekalahan, seluruh anggota kru yang tidak diketahui keberadaannya, serta Polar Tank yang hancur kemudian tenggelam. Tidak menutup kemungkinan bahwa bajak laut hati juga memberikan perlawanan yang sengit. Apalagi setelah mengetahui kemampuan unik dari para kru bajak laut hati, membuat kita akhirnya tahu tentang kekuatan bajak laut hati yang tak boleh diremehkan. Dan itulah pembahasan tentang beberapa fakta mengejutkan mengenai kru bajak laut hati. Sekali lagi, ini hanyalah teori dan beberapa fakta yang Minsai rangkum dari sumber terpercaya seperti manga dan artikel yang relevan. Kalau kalian punya teori atau pendapat lain, silahkan tulis di kolom komentar. Tentunya, Minsai akan sangat senang dan membuka ruang untuk diskusi mengenai teori-teori yang lain. Jika ada salah pengucapan nama tokoh maupun kata narasi yang keliru, Minsai mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan bye-bye.